Halo rekan-rekan petani semua, selamat datang kembali di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengendalikan hama wareng dan virus kerdil pada tanaman padi. Sebelumnya, saya melihat banyak tanaman padi di sekitar kita yang terserang virus kerdil akibat serangan hama wareng ya. Oleh karena itu, saya ingin berbagi informasi penting mengenai langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Namun sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, jangan lupa untuk terus mendukung channel Giarta Production dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kedepannya rekan-rekan tidak ketinggalan konten-konten terbaru seputar pertanian padi dari channel Giarta Production. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Pertama-tama, penting untuk kita pahami bahwa hama wareng memiliki kemampuan berkembang biak dengan cepat dan populasinya yang tinggi ya. Mereka juga bisa bermigrasi dari daerah yang sudah panen menuju ke tanaman padi yang masih muda dan sehat. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan tanam padi secara serempak di area yang luas agar hama wareng tidak memiliki tanaman yang lebih mudah untuk ditujunya. Sebagai contoh saja, kita harus memulai menanam padi secara serempak dengan tetangga kita. Tapi, hal ini biasanya terkendala oleh sulitnya mencari tenaga tanam dan tenaga ndaut karena tanam secara serempak, ya kan? Nah, tujuan dari menanam padi secara serempak yaitu bertujuan untuk mengurangi kemungkinan migrasi hama wareng dari daerah yang sudah panen ke area tanaman padi yang masih muda ya. Lalu untuk langkah yang kedua adalah melakukan penyemaian padi pada waktu yang tepat. Nah, jangan melakukan penyemaian saat populasi hama wareng sedang mencapai puncaknya ya. Amati dengan cermat kemunculan wareng di sekitar area sawah kita dan lakukan penyemaian setelah 15 hari dari puncak populasi tersebut. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga adalah tuntaskan pengendalian pada generasi pertama hama wareng. Hal ini penting kita lakukan agar populasi wareng tidak berkembang biak lebih lanjut ya. Segera ambil tindakan pengendalian ketika wareng sudah muncul di sawah kita. Setelah itu, gunakan insektisida yang tepat sasaran untuk mengendalikan populasi hama wareng. Biasanya sih saya menggunakan insektisida plenum, dan jangan lupa untuk menjaga rotasi bahan aktif insektisida agar wareng tidak menjadi kebal terhadap zat aktif yang kita gunakan. Jika penggunaan insektisida dirasa kurang efektif, lakukan double cover dengan melakukan penyemprotan insektisida dan penebaran insektisida melalui akar untuk mengendalikan yang lebih efektif. Nah, sementara untuk mengendalikan virus kerdil, kita harus memahami bahwa virus tersebut tidak bisa menular ke tanaman padi jika tidak ada vektor yang menularkannya, yaitu hama wareng. Saat ini sih belum ada obat yang dapat menyembuhkan virus kerdil ya. Oleh karena itu, langkah terbaiknya adalah mengendalikan populasi hama wareng untuk mencegah penyebaran virus. Untuk kesimpulannya, dalam pertanian padi, hama wareng dan virus kerdil merupakan ancaman serius yang dapat mengurangi hasil panen dan mengurangi keberlangsungan produksi ya. Oleh karena itu, langkah-langkah pengendalian yang efektif sangat diperlukan. Langkah-langkah pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu tanam padi secara serempak, penyemaian padi pada waktu yang tepat, tuntaskan pengendalian pada generasi pertama, dan menggunakan insektisida yang tepat. Nah, kita para petani perlu menyadari pentingnya mengendalikan hama wareng dan virus kerdil, serta siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi tanaman padi kita ya. Dengan penerapan langkah-langkah pengendalian yang tepat, diharapkan kita dapat menjaga keberhasilan panen tanaman padi kita dan mengurangi kerugian akibat serangan hama wareng dan virus kerdil.
Demikianlah beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mengendalikan hama warong dan virus kerdil pada tanaman padi kita. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu kita dalam menjaga tanaman padi kita tetap sehat dan produktif ya. Jangan lupa untuk terus pantau channel Giarta Production untuk informasi-informasi pertanian padi lebih lanjut. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.